Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bisa eh, bertemu kembali dalam tatap maya di pertemuan di mata kuliah PKLH ini yang ketiga, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Hari ini saya akan membahas terkait pada pembahasan dalam materi PKLH, yaitu terkait pada kependudukan, ya. Apa yang menjadi pemahaman konsep dasar terkait pada PKLH, mudah-mudahan rekan-rekan sudah dipahami betul, ya. Apa yang menjadi konsep dasar dari PKLH dan kenapa PKLH itu ada, ya. Nah, di sini saya akan membahas materi lanjutan terkait pada suatu materi PKLH dalam satu semester ini, yang dimana setelah kita memahami kenapa sih PKLH itu ada dan PKLH harus dipelajari, dan saya harapkan PKLH ini menjadi salah satu ilmu, ya, untuk rekan-rekan semua agar rekan-rekan bisa lebih memahami betul bagaimana apa yang menjadi permasalahan dalam suatu kondisi lingkungan maupun dalam suatu kondisi kependudukan. Oke, saya akan bahas terkait hal materi lanjutan, yaitu terkait pada suatu kependudukan nih. Kalau rekan-rekan di geografi, mahasiswa geografi sudah membahas terkait pada suatu ilmu demografi, ilmu yang mempelajari terkait pada kependudukan. Nah, yang dimana di dalamnya itu kita akan mengkaji apa yang menjadi suatu dinamika dalam kependudukan, baik suatu kondisi aspek penduduk dalam kualitas maupun kuantitas, dan di mana dari apa yang menjadi faktor-faktor kualitas dan kuantitas tersebut kita akan mempengaruhi faktor-faktor secara fisikal maupun non fisikal, ya. Di antaranya terkait pada kondisi lingkungan secara fisikalnya yang mempengaruhinya, kemudian lingkungan fisik tentunya terkait pada iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada lingkungan yang mempengaruhi, yaitu lingkungan sosial, yang dimana karakteristik manusia bisa terpengaruhi oleh pada suatu kondisi faktor-faktor lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, keluarga ataupun lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kita akan mengetahui juga bagaimana suatu kondisi yang dipengaruhi pada suatu aspek kuantitas, yang dimana terkait pada kelahiran, kematian, kita berbicara pada suatu sektor angka. Nah, seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan dari Untirta, ya kan, dari Permata Porprim, ya, terkait pada suatu kondisi pemahaman kependudukan, tidak usah menjadi suatu beban, ya kan, karena Bu saya belum mempelajari apa itu penduduk, bagaimana itu kondisi-kondisi penduduk, dan ilmu-ilmu apa yang harus dikaji, dan ilmu pendukung apa saja yang menjadi daya dukung dalam suatu aspek kependudukan. Nah, di sini saya pun tidak akan membebankan rekan-rekan dari mahasiswa yang belum mengetahui pada suatu kondisi ilmu dalam demografi, dalam ilmu kependudukan. Nah, di sini saya akan membahas secara general, ya, yang mana kenapa general, yang mana ini yang akan menjadi suatu kondisi atau dasar-dasar, ya, bagaimana penduduk itu mempunyai suatu pengaruh dalam suatu kondisi lingkungan, sehingga PKLH pun ada, ya kan, diperlukan dalam suatu perkembangan peradaban hidup manusia nanti untuk kedepannya seperti apa. Apalagi daya dukung yang kita miliki adalah hanya pada aspek lingkungan. Oke, saya akan share screen terkait materi yang akan saya sampaikan di minggu sekarang, di pertemuan sekarang. Ya, kita berbicara mengenai konsep-konsep kependudukan. Nah, apa saja sih yang menjadi suatu konsep-konsep kependudukan? Nah, dalam konsep-konsep kependudukan, tadi saya di awal kita mengenal adanya suatu dinamika kependudukan. Dalam suatu dinamika kependudukan tersebut, kita harus mengetahui bagaimana apa yang menjadi suatu permasalahan dalam kependudukan. Nah, kita mengenal adanya dinamika. Apa itu dinamika? Nah, dinamika itu kan beragam jenisnya, banyak, ya, berjenis-jenis. Nah,
Beragam jenis dan berjenis-jenis ini bukan berarti manusia itu banyak jenisnya ya. Ada maaf, ada kelasnya, ada kingdomnya, bukan ya. Beragam jenis di sini terkait pada kependudukan bukan berarti pada kelas kingdom seperti hewan dan tumbuhan, tapi di sini kita mengenal berjenis-jenis atau beraneka ragam dari penduduknya itu kita melihat pada suatu kondisi ciri dari individu tersebut, ciri dari suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial ya yang di dalamnya. Cirinya seperti apa? Nah, cirinya dalam suatu dinamika penduduk atau individu atau sosial atau masyarakat itu dicirikan dengan adanya suatu suku-suku, ras, bahasa, agama, adat istiadat itu kan beraneka ragam di kita, apalagi Indonesia. Berbicara di Indonesia luar biasa dari Sabang sampai Merauke memiliki suku, bahasa, budaya yang tidak terhingga. Nah, inilah yang menjadi salah satu contoh kekayaan negara kita yang menjadi suatu daya tarik untuk negara lain untuk datang ke kita. Ya, karena kita itu banyak bahasanya ya. Di Sunda saja kan tidak hanya bahasa Sunda toh ya seperti itu. Tapi kan Sunda pun macam-macamnya, ada bahasa Sunda apa? Halus ya kan, ada yang kasar. Sunda orang Banten dengan Sunda orang misal Tasikmalaya saja itu kan sangat berbeda. Di Banten itu kan logatnya ya kan, cara pengucapannya itu kan berbeda, penekanannya itu kan berbeda. Kalau menurut orang Sunda Tasikmalaya, bahasa orang Banten bisa dikatakan kasar, tapi kan menurut orang Banten, bahasa tersebut ya biasa aja, normal-normal saja, tidak ada unsur kekerasan atau unsur apa. Nah, itulah yang menjadi suatu kedinamikaan ya kan dalam suatu penduduk atau individu dalam sosial. Nah, seperti itu. Oke, kita belajar terkait pada studi kependudukan. Dalam geografi, kita mengenal adanya ilmu demografi. Nah, ilmu demografi inilah yang mempelajari terkait pada ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Apa saja di dalamnya? Banyak sekali di dalamnya. Kita mempelajari pada aspek kelahiran, kematian, migrasi, mobilitas, ya, belum lagi teori-teori terkait pada kependudukan. Mungkin rekan-rekan dari geografi tahu ya kan, memahami kondisi hal tersebut ya lebih mendalam. Ada teori Malthus ya, bagaimana proses pertumbuhan perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, itu kan ada teori-teori terkait hal itu. Terus kita berbicara terkait pada pengukurannya. Bagaimana cara perhitungan kependudukan. Nah, itu ya. Ada sek rasio, ada diferensi rasio, ada dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kan. Terus bagaimana cara menganalisisnya. Nah, dalam penganalisisan demografi atau kependudukan kita di geografi dikuatkan dengan adanya apa adanya suatu perhitungan geografi penduduk ya. Nah, di sini kita harus mengetahui lebih dalam lagi. Kalau di orang-orang geografi harus memahami kondisi hal tersebut ya. Jangan sampai kita adanya suatu permasalahan-permasalahan yang memunculkan dalam suatu kependudukan. Tapi dalam suatu PKLH saya tidak akan membahas sedetail ya, sekomplit yang ada dipelajari di demografi atau di geografi penduduk. Akan tetapi inilah yang menjadi pemahaman kita terkait pada kependudukan itu harus bagaimana ya, sehingga kita memahami betul bagaimana suatu kondisi dari aspek kualitas penduduk tersebut menjadikan atau memberikan suatu solusi-solusi dalam suatu permasalahan yang ditimbulkan di lingkungan kita. Oke, kita masuk ya dalam suatu studi kependudukan, kita mempelajari hal-hal yang harus kita pahami betul ya.
Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa kita mempelajari ilmu demografi. Nah, inilah yang menjadi suatu kajian murni dalam suatu demografi, bahwa studi kependudukan perlu diperhatikan lebih mendalam, lebih komprehensif ya, secara mendetail terkait pada suatu permasalahan-permasalahan yang dihasilkan dalam kependudukan, sehingga apa yang menjadi suatu permasalahan kependudukan di lingkungan itu bisa kita teratasi sedemikian rupa ya. Nah, kita melihat pada suatu studi kependudukan ini lebih luas dari kajian demografi umum ya kan, demografi murni, yang dimana studi kependudukan ini tidak hanya ilmunya saja ya kan, menurut teori-teorinya saja, akan tetapi dalam studi kependudukan ini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi dari demografi ya kan. Dari demografi yang menjadi suatu ilmu yang paling dasarnya dari suatu kependudukan. Nah, studi kependudukan ini kita akan mengkaji antara ilmu geografi penduduk dengan demografi, sehingga studi kependudukan ini akan dikatakan sebagai lebih luas cakupannya. Kemudian struktur dan proses kependudukan di suatu daerah dan keterlibatan faktor-faktor non demografis. Nah, di sini sehingga ada kondisi non kependudukan atau non demografis yang kita kaji dalam studi kependudukan, yaitu terkait pada tren fertilitas di suatu daerah. Tren fertilitas di sini adalah terkait pada tren masa melahirkan ya kan, atau hamil. Nah, kenapa menjadi suatu tren? Karena apalagi di Indonesia ini menjadi sesuatu hal yang unik. Uniknya kenapa? Terkait pada tren fertilitas di kita itu luar biasa, sangat naik daun sekali, saya katakan sangat menjadi sesuatu yang hit banget ya kan, yang opening banget, karena kita itu membudaya dengan suatu pola pikir banyak anak banyak rezeki, sehingga manusia berpikir yuk untuk nikah muda, karena setelah menikah kita akan mendapatkan rezeki yang lebih, yang tak terhingga. Emang sih agama pun menjelaskan demikian ya kan, setiap anak terlahir ke muka bumi itu membawa rezekinya masing-masing. Nah, akan tetapi di sini masyarakat kita tidak berpikir secara lebar, secara luas terkait pada pemahaman seperti itu. Ya, kalau kita pikir secara lebih mendalam terkait pada memiliki keturunan itu menjadi suatu tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya kita hamil ya kan, kita melahirkan bagi seorang wanita dan sudah begitu saja. Justru inilah yang menjadi tanggung jawab amanah terbesar dari Tuhan, dari Sang Pencipta ya. Di saat kita diberikan rezeki keturunan, di sinilah titiknya ya kan, manusia diciptakan ke muka bumi itu menjadi seorang khalifah. Khalifah di sini kan seorang pemimpin. Pemimpin bukan berarti harus memimpin suatu wilayah, suatu negara atau bagaimana ya kan. Tapi dalam kehidupan rumah tangga pun ya kan, kita menjadi seorang pemimpin, seorang kepala keluarga ya kan. Ibu juga menjadi seorang pemimpin untuk mendampingi anak-anaknya kelak sampai anaknya itu bisa dikatakan sampai akhir hayat lah, seperti itu. Nah, inilah menjadi suatu tanggung jawab yang besar untuk kita ya kan, sebagai seorang tua, bisa mendidik, merawat. Itulah yang menjadi tugas, peran, fungsi dari seorang orang tua di saat kita sudah dimiliki keturunan. Bagaimana cara kita bisa membawa anak kita itu ke arah yang baik, yang positif. Nah, kita kan harus memperhatikan makanannya, terus sekolahnya, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai apa yang menjadi amanah yang telah kita terima dari Tuhan itu kita sia-siakan. Itu pun menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di akhirat kelak akan dipertanyakan, kamu saya amanahkan seorang anak, apakah kamu betul sudah memberikan nafkah ya kepada anak, yaitu berupa makanan yang halal ya, dari mana, atas keringat apa, itu kan akan ditanyakan. Kemudian kamu sudah memberikan bekal pendidikan apa untuk anak. Nah, sejauh mana
mengajarkan anak untuk sholat ya, untuk berbuat baik, kemudian untuk menggapai cita-citanya, untuk menjadi seorang anak yang dibanggakan oleh keluarga ya kan, oleh agama, bahkan oleh negara. Nah itu, nah di sini ya kan, karena kondisi kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, sehingga apa yang menjadi pemahaman demikian mereka terabaikan ya, karena lebih terkuat pada suatu kondisi. Ya emang sih Tuhan itu akan memberikan rezekinya, tapi kan bagaimana pola kita seorang orang tua bisa membangun suatu karakter untuk anak kita, untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dari kita. Nah seperti itu ya yang dipikirkan, sehingga apa yang menjadi pemahaman orang tua, ya sudahlah, nanti saja, toh nanti juga akan ada rezekinya kok, akan ada masanya kok. Nah itu kan manusia itu banyak berpikir gimana nanti, bukan nanti gimana ya anak ini tumbuh besar akan seperti apa, apakah akan bisa menjaga, merawat, memperhatikan orang tua kalau sudah tua nanti, terhadap adik-adiknya, terhadap segala macam yang menjadi nanti tanggung jawab anak kita ke depannya. Nah harusnya seperti itu. Nah sehingga pola pikir yang rendah inilah yang menjadi kualitas akibat dari pendidikan kita yang kurang di kita, sehingga banyak korban anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang tidak memiliki dosa apapun, yang nggak tahu dengan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, dibebankan pada dirinya, sehingga anak dieksploitasi sebesar-besarnya, disuruh bekerja, disuruh mencari uang untuk kehidupan orang tua, untuk kehidupan keluarganya. Nah, itulah yang miris kondisi saat ini ya. Sehingga terkait pada tren fertilitas di suatu daerah itu sekarang sudah menjadi hal yang gimana ya? Karena sekarang pendidikan sudah mulai canggih, sudah mulai meningkat. Nah, inilah yang menjadi adanya suatu perubahan-perubahan dari masa dulu, sekarang, atau di masa yang akan datang. Nah, dan tren fertilitas di sini bisa kita lihat masih ada di saat sekarang, itu menjadi antara desa dengan kota itu kan berbeda, karena desa itu masih dikategorikan jauh dari apa yang pemahaman orang-orang itu lebih terbuka. Mungkin bisa kalian cek bukti-buktinya bahwa orang di desa, masyarakat desa, tingkat pendidikannya itu masih rendah. Yang bisa terhitung jari ya, penduduk desa itu orang yang sekolah ke perguruan tinggi atau yang sampai SMA itu kan bisa terhitung jari. Sisanya mereka itu lulus SD, SMP, udah ditikahkan ya, maksimal lah paling banyak itu 80% lulus SMA. Nah seperti itu. Kemudian mengait pada suatu non demografis, yaitu pasangan usia subur, faktor sosial budaya. Nah ini pun yang menjadi suatu pengaruh dalam suatu kajian studi kependudukan, bahwa tidak hanya pada suatu ilmu demografi saja kita mempelajari apa yang menjadi kependudukan, ternyata hal-hal inilah yang menjadi suatu kondisi yang paling luar biasa dalam studi kependudukan, bahwa pemahaman-pemahaman terkait pada pasangan usia subur kan di saat individu tersebut, bagi wanita itu kan sudah mendapatkan menstruasi, itu kan sudah mendapatkan masa suburnya. Di usia sekarang, di eranya sekarang, usia yang sudah subur usia 9 tahun ya, miris sekali sudah mendapatkan menstruasi. Karena apa? Faktor lingkungan ya kan yang mempengaruhinya, apalagi di era modernisasi seperti ini, digitalisasi yang super canggih. Anak-anak mampu mengakses segala apa yang dia ingin tahu ya, yang menjadi penasaran dia, atau korban-korban sinetron ya, seperti itu. Karena tontonan kita di TV nasional kita itu sudah tidak sehat, sinetron-sinetron yang luar biasa yang bisa mempengaruhi moral dari anak-anak kita ya kan.
usia SMP memperlihatkan ya kan mereka sudah pacaran ya, udah tahu yang namanya pacaran, udah tahu yang namanya cinta-cintaan ya, miris sekali ya, sehingga usia sekolah dasar itu banyak yang tahu ini loh pacar saya, ini loh ya seperti inilah, sehingga ada yang udah melabelkan pasangannya papa, ayah, mama lah masa sekarang ya anak-anak seperti itu. Nah, faktor sosial budaya pun sangat mempengaruhi yang sangat cukup kuat dalam. Nah, kita berbicara pada suatu dinamika kependudukan. Tadi saya di awal sudah menjelaskan terkait pada suatu dinamika ya. Adanya suatu berjenis-jenis pada kondisi karakter dari setiap individu ataupun masyarakat. Nah, kita melihat pada suatu dinamika penduduk ini, jumlah penduduk selalu berubah karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, ini yang menjadi suatu pengukuran dalam demografi bahwa kondisi dari pertumbuhan dan persebaran penduduk di kita itu sudah tidak seimbang, sudah tidak merata karena apa? Dipengaruhi adanya suatu aktivitas yang dilakukan dari individu atau kelompok sosial tertentu ya. Sehingga menimbulkan adanya suatu perpindahan. Nah, dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sulawesi, terus saja kan dipengaruhi adanya suatu kebutuhan ya untuk memenuhi dari keingintahuan atau memenuhi dari kebutuhan dari setiap individu atau kelompok tersebut, sehingga manusia melakukan persebaran penduduk ya kan, dari satu ke satu ya, dari desa ke kota dan lain sebagainya. Itu kan dipengaruhi adanya suatu faktor penarik dan faktor pendorong. Nah, di sini terkait pada suatu jumlah penduduk yang selalu berubah ya. Jelas karena ini sifatnya fluktuatif ya, bukan tentatif seperti itu. Apalagi didorong dengan suatu kondisi-kondisi X yang diinginkan oleh manusia tersebut untuk memenuhi akan dari rasa ya, rasa yang dimiliki oleh manusia. Ya, menurut Abraham Maslow ya, ada beberapa tingkatan kebutuhan manusia. Di sini bukan kebutuhan manusia yaitu tersier ya, primer, sekunder, tersier, bukan hanya seperti itu, karena dalam menurut Abraham Maslow itu ada 5 tingkatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini paling dasar yang paling dimiliki ya, ingin dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena di saat mereka memiliki rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram, pasti mereka akan menetap ya. Segala apa yang menjadi kebutuhan dia pun sudah terpenuhi, ya sudah, buat apa melakukan suatu perpindahan atau migrasi. Nah, seperti itu. Kemudian terkait pada suatu kondisi apabila misal seseorang tinggal di hutan kan memungkinkan ada binatang buas ya yang mengancam apa yang menjadi ketahanan hidup dari individu tersebut, dari manusia tersebut, otomatis dia kan akan memicu ya atau menjadi daya tarik untuk atau daya pendorong penduduk tersebut untuk melakukan perpindahan. Nah, dalam hal tersebut, kemudian menurut Abraham Maslow terkait pada kebutuhan manusia tersebut yang tadi rasa aman, kemudian terkait pada fisiologisnya. Nah, fisiologis di sini kan kita membutuhkan diri atau apa ya? Karena manusia itu kan makhluk sosial ya kan, sehingga di sini dibutuhkan adanya suatu seseorang ya kan untuk melengkapi dari hidupnya ya. Misal pasangan. Nah, seperti itu. Itu kan menjadi hal yang naluriah ya, yang lumrah, yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Karena ya
kembali lagi pada dasar kita, kodrat kita sebagai manusia kan sebagai makhluk yang berinteraksi, yang makhluk sosial ya. Nah, untuk mencurahkan segala sesuatunya kan ada orang, ada pasangan yang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari kebutuhan hidup manusia tersebut. Nah, sudah rasa aman fisiologis, kemudian memiliki rasa kasih sayang. Nah, manusia dibekali dengan hawa nafsu, dengan adanya rasa, dengan adanya insting. Nah, inilah yang menjadi penguat dari apa yang menjadi tadi kebutuhan fisiologis kita ya, karena kita itu ya makhluk sosial, memiliki hati nurani ya, memiliki rasa, memungkinkan kita itu bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan kita, kepuasan kita. Bukan berarti kita itu menyalurkan apa yang menjadi kepuasan kita itu ke hal yang negatif, tetapi kita menyalurkan pada sesuatu konteks yang positif ya, seperti itu. Beda seperti hewan. Hewan dengan memenuhi hawa nafsunya kan itu tidak dibarengi atau tidak diikuti dengan adanya rasa kasih sayang, rasa saling suka atau rasa mencintai, seperti itu ya. Jadi asal saja ya melakukan perkawinan pun dengan siapa saja. Tapi kalau manusia beda ya kan, karena memiliki hati ya kan, adanya suatu rasa, diolah rasa itu ya, tidak langsung tercurahkan ya seperti itu, tapi diolah yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, inilah, dan kita pun kan membutuhkan perhatian, itu kan manusiawi banget, kita betul diperhatikan oleh orang tua kita, oleh saudara kita ya, sekedar say hello atau seperti apa. Nah, kalau kebayang nggak sih kalau kita rasa kasih sayang kita itu tidak terpenuhi, mungkin kita akan stres, terpuruk ya, seperti itu. Seolah-olah kita itu hidup sendiri tanpa orang yang peduli dengan kita. Kebayangkan ya stresnya, dan kita pun pasti melakukan hal-hal yang negatif ya terkait hal itu. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu terkait pada kebutuhan penghargaan. Manusia itu sebetulnya itu butuh apa ya? Butuh dilebay-lebayin ya kan, butuh diakui ya, seperti itu ya. Setiap apa yang menjadi kegiatan kita, aktivitas kita itu pasti kita membutuhkan apresiasi dari seseorang ya kan, butuh penghargaan ya. Ih, kamu cantik banget, ih kamu seperti itulah ya contohnya. Sehingga dalam tubuh kita pun bekerja hormon-hormon ya, terkait pada hormon endorfin ya, seperti itu, hormon kebahagiaan tercurah. Nah, itu kan memperkerjakan sistem tubuh kita itu menjadi lebih baik dan mengeluarkan hormon-hormon yang baik, energi-energi positif yang baik untuk tubuh kita, sehingga kita itu menjadi sesosok yang asik ya kan, yang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini perlu kita curahkan ya di saat kita punya potensi, punya apa istilahnya, keahlian yang ada dalam diri kita, itu kita perlu curahkan di saat kita memiliki potensi yang dimiliki oleh diri kita terkait pada musik, seni, ya curahkan ya kan, perlu itu ya. Ada ya menyalurkan hobi lah, seperti itu ya, misalnya perlu ya. Kalau tidak seperti itu ya, inilah yang akan menjadi permasalahan untuk diri kita sendiri ya nanti, ataupun dampak lebih besarnya akan mempengaruhi kepada orang lain apabila apa yang menjadi kebutuhan dari 5 kebutuhan menurut Abraham Maslow tersebut tidak terpenuhi. Ini akan terjadi masalah sosial di dalamnya ya, entah itu terjadi kriminalitas, entah itu terjadi apa, itu akan mempengaruhi sekali. Oke, di sini terkait pada hal tersebut ya, kita harus memahami tersebut, karena apa yang menjadi kebutuhan menurut Abraham Maslow itu menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan suatu kualitas penduduk. Nah, yang berikutnya tingkat kelahiran, kita melihat pada suatu dinamika penduduk ya, terkait pada kelahiran. Tingkat kelahiran adalah tingkat pertambahan jumlah anak atau bayi pada suatu periode tertentu ya.
Tingkat kematian adalah pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh kematian seperti penyakit, kecelakaan, ataupun kematian yang secara alami yang menjadi suatu takdir ilahi. Kemudian yang ketiga, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap, baik melewati batas negara maupun dalam suatu negara. Nah, oke. Masalah kependudukan. Nah, dalam suatu dinamika penduduk kita melihat pada aspek kualitas dan kuantitas. Dalam hal kualitas dan kuantitas ini akan memicu adanya suatu permasalahan penduduk. Apa sih yang menjadi suatu permasalahan penduduk dalam aspek kualitas dan kuantitas? Banyak sekali sebetulnya apa yang menjadi permasalahan dalam suatu kependudukan, ya. Kuantitas dari angka kependudukan kita itu sudah tidak seimbang, ya, atau dikatakan over population, ya, terjadi ledakan penduduk baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Ya, kita berbicara Indonesia mengalami overpopulation, ya, terkait pada jumlah pertumbuhan penduduk, ya, yang dibenturkan dengan persebaran penduduk. Kenapa demikian? Kita melihat kondisi persebaran penduduk di Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah pulau yang paling sangat diminati untuk imigran datang ke Pulau Jawa. Kenapa demikian? Karena Jawa itu bisa saya katakan sebagai surga duniawi. Surga duniawinya apa? Segala aksesibilitas yang ada di Jawa itu sangat mudah sekali. Segala apa yang kita inginkan bisa didapat, ya kan, bisa mudah diperoleh, mudah diraih. Terus kondisi dari fisikalnya pun sangat memadai. Dari topografinya, morfologinya pun sangat memadai juga, sehingga apa yang menjadi penunjang aktivitas manusia atau masyarakat di Pulau Jawa itu sangat dimudahkan, ya. Baik dari sektor ekonomi, pariwisata, ya, terus budaya, sosial, dan lain sebagainya, ya, di Jawa itu, ya. Beda seperti di daerah Kalimantan yang merupakan suatu kondisi wilayah atau provinsi kepulauan yang dimana kondisi morfologinya itu dikelilingi dengan perairan, dengan sungai-sungai, sehingga sulit untuk aksesibilitas, ya. Menggunakan sepeda motor sulit, harus naik perahu untuk menyeberang antar pulau ke pulau. Nah, seperti itu. Terus sehingga bahan baku pun menjadi sulit, mahal, kalau ada pun menjadi mahal. Nah, itulah yang menjadi permasalahan dalam suatu kondisi kuantitas, ya, dari persebaran penduduk yang ada di kita, ya. Kalau kita kaji lebih dalam, banyak sekali apa yang menjadi permasalahan penduduk dari aspek kuantitas. Kualitas pun sama demikian, terkait pada suatu kondisi karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok itu memiliki suatu keragaman, apalagi dibenturkan dengan adanya suatu budaya-budaya yang dimiliki pada suatu wilayah tertentu. Akhirnya menimbulkan banyak sekali perbedaan pemahaman, ya, terkait pada adanya suatu kebijakan kependudukan. Pemerintah memberikan adanya suatu aturan kependudukan. Nah, di saat turun ke masyarakat itu akan mengalami suatu perubahan karena berbeda. Nah, seperti salah satu contoh aja. Kebijakan kependudukan dari aspek kuantitas untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah itu mengeluarkan adanya kebijakan program KB, keluarga berencana. Nah, upayanya di sini setelah turun, bagaimana, ya, pemerintah mencegah angka nilai kelahiran yang terjadi di Indonesia. Setelah turun ke kita, ke masyarakat, itu akan mengalami pemahaman yang berbeda, ya. Yang pertama, hidup itu hidup saya, apa urusannya dengan negara itu. Yang membiayai anak itu bukan pemerintah, saya yang berjuang gitu. Sehingga apa yang menjadi pemahaman banyak anak banyak rezeki itu luar biasa di masyarakat terkait pada kondisi hal tersebut, ya. Nah, inilah adanya ketidaksinkronan antara kondisi dari pemerintah dengan kondisi di lapangan. Nah, akhirnya
apa yang terjadi itu luar biasa sekali, ya kan, sulit kita untuk bisa atasi, tapi kita untuk mensinergiskan masyarakat kita lebih baik lagi karena tingkat pendidikan kita udah mengarah ke lebih baik, ya kita berupayakan agar bagaimana program KB keluarga berencana itu bisa berjalan sedemikian rupa untuk bisa mensukseskan program kependudukan di Indonesia. Nah, dari hal permasalahan yang ditimbulkan dari kuantitas, kualitas, sebetulnya kita adanya suatu kesenjangan yang dinilai pada aspek tadi persebaran penduduk, ya. Karena tadi sistemnya terkait pada dinamika tersebut, adanya suatu kelahiran, kematian, dan migrasi yang adanya suatu proses perpindahan, ya, atau apa ya, aktivitas yang dilakukan manusia tersebut, ya. Sesungguhnya yang menjadi kunci di sini adalah terkait pada suatu pengukuran demografi atau pengukuran kependudukannya, ya. Terkait apa? Sensus, registrasi, dan survei. Sensus dilakukan 10 tahun sekali, registrasi itu setiap waktu di saat terjadi perubahan kependudukan harus terregistrasi. Kalau survei penduduk itu disesuaikan dengan kebutuhan, misal di tahun ini membutuhkan data kependudukan terkait pada kemiskinan, misal seperti ini. Nah, dilakukanlah survei terkait pada jumlah kemiskinan masyarakat yang di Indonesia. Itu kan tentatif, ya kan? Tentatif dilakukannya, bisa kapanpun, bisa dilakukan berkala 5 tahun sekali, maksimal itu 5 tahun sekali, atau setahun sekali, atau seperti apa yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan oleh lembaga atau instansi terkait pada survei. Nah, masalah di kita karena terkait pada persebaran penduduk di sini, yang pertama sebetulnya, ya, yang menjadi permasalahan itu adalah terkait pada registrasi. Kenapa registrasi? Penduduk kita itu males akan administrasi karena di kita itu masih berbasis tidak online, masih berbasis antri. Jadi males sama antrinya, males sama lamanya, males dengan hal-hal lainnya, ya kan, sehingga masyarakat itu mengabaikan apa yang namanya registrasi. Nah, seharusnya registrasi itu dilakukan setiap melakukan aktivitas. Misal rekan-rekan yang kuliah di Unsil, yang ngekos di Unsil dari orang luar Tasikmalaya itu kan harus terregistrasi, ya. Saya penduduk pendatang dari Kalimantan, misal seperti itu, harus terregistrasi ke tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat atas, ya kan, agar memungkinkan apa, penduduk di saat melakukan misal pilkada nih atau pemilu, nah tidak bisa melakukan pencoblosan di tempat tinggalnya, itu kan bisa dilakukan di tempat migrasinya, ya, seperti itu. Nah, inilah kenapa di saat terjadi pendataan penduduk ini menjadi runyam, karena diri kita yang salah sesungguhnya, karena kita terlampau males dengan administrasi seperti itu. Nah, dalam sensus pun akan berpengaruh. Pengaruhnya apa? Karena kondisi orang yang melakukan registrasi tidak selalu melakukan registrasi, akhirnya tidak tersensus, ya, atau terjadi double data. Nah, seperti itu. Survei memungkinkan ini data yang akurat karena sifatnya ini sesuai dengan objek yang ingin kita survei, tidak secara menyeluruh seperti sensus, ya. Nah, ini karena sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang menjadi suatu hal yang harus kita pahami. Nah, inilah yang menjadi ruang lingkup dalam suatu kajian demografi, ya. Kuantitatif, ya, kuantitatifnya secara hitungan, kalau kualitatifnya teoris. Dan muncullah di sini terkait pada adanya pemahaman demografi murni. Kita menghitung terus, ya, kalau demografi murni struktur kependudukannya berbasis pada suatu angka, ya, kuantitatif. Kalau kualitatifnya itu studi pendudukan atau dikenal dengan geografi penduduk. Nah, seperti itu. Kalau sekarang di geografi, dalam kurikulum geografi, geografi penduduk dengan demografi itu sekarang disatukan. Kalau dulu itu terpisah, ya kan? Terpisah demografi dengan demografi, ya geografi penduduk, ya geografi penduduk. Kalau di kurikulum sekarang itu disatukan, yaitu demografi, tapi di sana kajiannya akan lebih
mendalam, lebih komprehensif lagi, ya kan, lebih banyak yang akan dikajinya, sehingga jumlah SKS yang dikontraknya pun 3 SKS, lumayan, ya kan, 45 menit kali 3 ya, lumayan capek ngajarnya. Nah, seperti itu. Nah, terkait pada dinamika, paham lah ya, apa yang menjadi suatu kondisi dinamika kependudukan ini. Nah, pertumbuhan penduduk apa sih bedanya pertumbuhan penduduk dengan persebaran penduduk? Nah, kita melihat pada suatu aspek tersebut. Kalau pertumbuhan adanya suatu perubahan populasi dalam sewaktu-waktu, kalau persebaran penduduk itu adalah penyebaran penduduk ya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke itu tersebar ya kan, tidak terkumpul pada suatu wilayah tersebut. Nah, itulah yang menjadi perbedaannya. Oke, kita bahas terkait pada pertumbuhan penduduk, yaitu perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit. Nah, pertumbuhan penduduk itu sendiri bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu pertumbuhan penduduk alami, yang dimana pertumbuhan penduduknya itu cukup dipengaruhi pada kelahiran dan kematian saja. Akan tetapi kalau migrasi itu lain lagi ya, beda ceritanya. Tapi ini alami, cukup kelahiran dan kematian saja sudah cukup, dan manusia hanya itu saja, tidak melakukan aktivitas, tidak berpergian ya, sehingga inilah yang menjadi acuan perhitungan pertumbuhan penduduk secara alami. Kemudian kalau pertumbuhan penduduk total, yaitu pertumbuhan penduduk, nah dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor selain kelahiran dan kematian, yaitu imigrasi, emigrasi. Nah, itu yang menjadi suatu kondisi. Nah, ini yang menjadi tadi persebaran atau distribusi penduduk ya. Persebaran yang berdasarkan ada secara geografis ya, yang dibatasi dengan sungai, gunung, danau, pantai, dan lain sebagainya. Kalau persebaran penduduk secara administrasi itu dipengaruhi pada suatu kondisi letak administrasi, misal tingkat batas wilayah desa atau batas wilayah kelurahan. Nah, itu kan ada lingkup-lingkupnya. Nah, itulah yang menjadi sebagai ciri dari persebaran penduduk berdasarkan administrasi, berdasarkan kecamatan apa-apa dengan apa. Tapi dalam lingkup, misal satu wilayah kan, dalam satu wilayah pasti kan dibagi beberapa wilayah, entah itu dusun, entah itu desa, entah itu kelurahan, ya kan? Itu kan dibagi, tidak bisa secara menyeluruh. Oh, ini adalah penduduk daerah Tawang. Tawang kan banyak, luas wilayahnya kan, ada beberapa region ya kan, diantaranya terkait pada pembagian desa atau kelurahan, ada apa, ada Kahuripan, ada Tamasari, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dari persebaran penduduk ya, terkait pada geografis, administrasi. Nah, ini pun sama ya kan. Kalau ini persebaran penduduk bisa kita petakan ya kan, bagaimana kondisi pemetaan dari persebaran penduduk ya. Nah, persebaran ini yang menjadi pengaruh dari persebaran penduduk tadi, yang pertama yaitu secara geografis atau fisiografis, yang dimana suatu wilayah sangat mempengaruhi terhadap kepadatan penduduk. Setiap orang pasti akan memilih daerah yang memiliki sumber air yang baik, kemudian mencari dataran rendah, tanahnya subur, dan lain-lain. Pasti yang dicari yang pertama itu adalah air, karena air merupakan sumber kehidupan, bisa dikatakan demikian. Kita sehari bisa kuat, bisa bertahan tanpa makan, tanpa air kita itu luar biasa, lemes kacida ya kan, sehingga air menjadi sumber yang paling utama yang harus kita perhatikan yang pertama ya kan. Di saat kita akan melakukan migrasi ya kan, atau mencari tempat tinggal, itu kita akan menjadi sumbernya itu bagus nggak airnya, terus ketersediaan airnya bagaimana, di saat kemarau bagaimana. Nah, itu kan yang menjadi kekuatannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanah yang datar. Pasti manusia itu mencari tadi rasa aman, ya nggak mau tinggal di tempat yang rawan bencana. Aman nggak tanahnya? Rawan longsor nggak?
ya. Nah, kemudian mencari tanah yang subur. Terus tanahnya ini subur enggak? Nah, itulah untuk apa tujuannya? Untuk nanti pada peningkatan aspek pertanian ya untuk kehidupannya. Selanjutnya cuaca iklimnya pun sangat berpengaruh jelas. Jadi saat manusia tidak tidak sanggup pada udara yang dingin, pasti mereka akan melakukan migrasi, berpindah. Tapi mencari kondisi yang hangat. Nah, ataupun sebaliknya, di saat kenyamanan tubuh kita di daerah dingin, pasti kita akan mencari yang daerah dingin. Karena nggak betah di daerah yang panas itu nyaman, haridang. Nah, yang kedua adalah faktor biologisnya. Tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah akan berbeda-beda, angka fertilitas tinggi dibandingkan mortalitas. Akan membuat suatu wilayah semakin padat. Nah, inilah biologis ya terkait pada kelahiran dan kematian. Ini pun menjadi suatu pengaruh yang luar biasa terkait pada persebaran penduduk ya, mempengaruhi ya. Di saat angka fertilitas tinggi mungkin memungkinkan wilayah tersebut cukup baik sehingga tingkat reproduksinya pun sangat baik, sangat subur. Nah, kalau misalnya pada suatu wilayah mortalitasnya sangat tinggi, nah ini kan tanda tanya, ada apa di wilayah tersebut? Ada viruskah atau ada apakah sehingga tingkat kematian di daerah tersebut sangat tinggi? Kemudian yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi. Ini pun sangat berpengaruh. Kebiasaan seseorang, kebiasaan pada suatu lingkungan itu mempengaruhi pada kondisi psikis kita. Di saat lingkungannya itu kondisinya bising, berisik terus kan kita tidak nyaman, ya kan? Kita akhirnya berpindah ya sehingga memungkinkan ya mencari kebiasaan atau kebudayaan yang baik. Oh, ini di daerah ini santri nih, anak-anaknya setiap maghrib pun suka ke masjid ngaji bareng, kan itu enak ya kan. Ibu-ibunya pun suka pengajian, suka ini. Nah, itu kan suatu daya tarik ya untuk setiap individu untuk melakukan untuk menetap ya pada suatu wilayah tersebut. Teknologi pun sama. Di saat di daerah ini memiliki sinyal yang baik, ini kan memungkinkan kita akan betah. Tapi kalau di era sekarang kan karena berbasis teknologi, berbasis digital, ya berbasis internet, ya kita internet itu menjadi kebutuhan yang sangat pokok ya. Beda seperti dulu cukup isi pulsa untuk telepon SMS, tapi kan sekarang butuh jaringan, butuh wifi, butuh koneksi internet ya. Diupayakan ya kan untuk memilih atau mencari daerah yang akses internetnya baik. Nah, seperti itu. Seperti rekan-rekan saja ya. Semua yang ada di rumah belajar secara online kan. Kita pasti di saat di rumah kita tidak menunjang akses internetnya, kita akan mencari ke daerah atau ke wilayah yang menunjang koneksi internetnya. Nah, terkait pada persebaran penduduk, sebetulnya inilah sudah lah ya, karena kita secara general persebaran penduduk di Indonesia itu sangat luar biasa tinggi dan tidak merata ya, sehingga banyak masalah yang ditimbulkan dari setiap wilayah atau regionnya, baik itu yang menjadi daerah tujuannya atau daerah yang ditinggalkannya. Oke, di sini ya sebagai pemahaman saja ya, sebagai pengetahuan. Negara kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun demikian hanya sekitar 930 pulau yang dihuni. Berarti sisanya luar biasa banyak ya. Kemungkinan ini dengan pulau-pulau kecil ya. Persebaran penduduk untuk masing-masing pulau juga tidak sama, dan pulau yang padat penduduknya dan ada pulau yang kekurangan penduduknya ya. Pulau Jawa yang luasannya itu 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Bayangkan 7%, tapi kapasitas penduduknya itu lebih dari 60% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jadi 40%-nya mereka menyebar di luar dari Pulau Jawa. Jadi sungguh tidak seimbang, dan ini akan yang menimbulkan permasalahan. Adanya ketidakseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Akhirnya banyak sekali dampak-dampak yang terjadi pada lingkungan, khususnya di Pulau Jawa, ya kan? Nah, permasalahannya banyak sekali, jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyak penduduk yang berusia muda, kemudian
arus urbanisasinya sangat tinggi. Upayanya perencanaan KB, ya, pelaksanaan transmigrasi, kemudian pelaksanaan pendidikan, ya, dalam kependudukan. Nah itu ya dampaknya banyak sekali ya. Oke, dari pertemuan ini saya akan berikan tugas untuk rekan-rekan semua. Silahkan bentuk kelompok ya. Kalau dari kelompok mahasiswa Untirta satu kelompok saja cukup, atau silahkan mau gabung lah ya dengan geografi, kalau bisa sih berbaur ya biar saling kenal ya, saling memahami. Silahkan bagi kelompok ya, bagi menjadi 10 kelompok ya, 40 berarti 4 orang, 4 orang. Bagi kelompok silahkan kalian diskusikan di kelas kalian ya, terkait pembagian kelompoknya akan seperti apa, bagaimana itu kembali kepada masing-masing ya, saya tidak ikut campur terkait hal itu ya. Oke, untuk tugasnya ya, silahkan lakukan studi literasi terkait apa yang menjadi permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di Indonesia terkait pada kependudukan. Ya, dibuat esai saja ya, deskripsi saja ya, tidak usah dibuat makalah. Deskripsinya apa saja ya. Masalahnya kan banyak ya dalam kependudukan, ada di bidang pendidikannya, kesehatannya, sosialnya dan lain sebagainya. Silakan ya. Tapi antara satu kelompok tersebut jangan sama ya masalah kependudukannya. Kemudian kalian kaji studi kasusnya bagaimana, seperti apa dan di mana lokasinya ya. Mau di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan atau mana silakan ya. Setelah dikaji, kemudian kalian atau rekan-rekan kelompok mencari kebijakan-kebijakan pemerintah apa saja yang diberikan dari permasalahan tersebut, ya. Terus real di lapangannya seperti apa? Itu silakanlah kalian studi literasi saja ya, searching saja di Google seperti itu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Saya sampaikan nanti tugasnya upload di GC dalam bentuk file PDF ya. Cantumkan nama siapa saja kelompoknya, tapi di-uploadnya itu individu ya, individu. Nanti saya akan bikinlah aturan-aturannya di GC. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari apa yang menjadi paparan sampaian materi hari ini terkait pada materi kependudukan, konsep kependudukan untuk PKLH. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan ini ada kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ya kan. Semoga pemahaman kita lebih mendalam, lebih dikuatkan lagi ya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.